Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikil Hakim, Al-Azizir Rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul Malikul Hakim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang penuh khidmat kali ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah, menjalankan, melaksanakan serta mengerjakan apa-apa yang telah menjadi perintah Allah. Wajtinabun nawahi, dan sekuat tenaga meninggalkan bahkan menjauhi larangan-larangan Allah. Jika demikian, insyaallah kita yang hadir pada kesempatan kali ini akan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang insyaallah pada gilirannya nanti semua kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani. Kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam dan berbagai macam kenikmatan lainnya. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah semoga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat terindah sama-sama kita sanjungkan kepada kekasih kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rajin dan terus membaca salawat kepada beliau, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini Allah tidak henti-hentinya memberikan ujian yang bertubi-tubi kepada kita sekalian, mengganti dari satu ujian ke ujian yang lain. Gempa bumi terjadi di mana-mana, tanah longsor pun terjadi, gunung meletus pun mulai terjadi kembali, angin puting beliung pun menghantam tiap daerah. Dan yang paling terasa saat ini, Allah kirimkan satu makhluk yang kecil yang tidak nampak oleh mata namun ada, berupa virus corona atau dalam bahasa agama kita disebut dengan penyakit taun. Sebagai orang yang beriman, pertama harus kita yakinkan bahwa apa yang terjadi saat ini hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada rumput yang bergoyang sekalipun, tidak ada helaian dahan ranting yang patah sekalipun, kecuali itu semua atas takdir Allah. Sehat, sakit, kaya, miskin dan lain sebagainya, ini semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan yang pertama, bahwa apa yang terjadi saat ini hakikatnya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Yang kedua, jangan pernah berpikir kalau seandainya yang terjadi saat ini bahwa Allah zalim kepada kita, Allah menginginkan kita hidup susah, Allah menginginkan hidup kita sengsara. Demi Allah tidak. Wa mallahu yuridu zulmal lil ibad. Sedikit pun Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Lalu timbul pertanyaan, kenapa penyakit taun ini sampai saat ini belum selesai? Bahkan timbul penyakit-penyakit susulan yang lain yang sangat mengerikan. Jawabannya karena maksiat, karena dosa yang dilakukan oleh kita manusia. Sadar ataupun tidak, yang terjadi saat ini diakibatkan oleh dosa dan perbuatan kita. Contoh kecil saja, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza zaharatiz zina war riba faqad ahallu bi'adzabillah. Apabila telah nampak di sana sini perbuatan zina dan riba, orang tidak malu lagi untuk berbuat zina, orang tidak sungkan lagi untuk datang ke setiap rumah menawarkan hal-hal yang riba, faqad ahallu bi'adzabillah, maka hakikatnya mereka telah mengundang azab Allah. Baru dua maksiat, baru dua dosa saja sudah mengundang azab Allah. Bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah solusi. Islam membawa jawaban dari setiap masalah yang kita hadapi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa ada tiga hal yang akan dapat membendung azab Allah. Ada tiga perkara yang bisa membendung azab Allah. Yang pertama, kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah akan mengazab suatu kaum, Allah menghukum suatu kaum, suatu bangsa, ketika di tengah-tengah mereka masih ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benteng penahan azab Allah yang pertama adalah keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kupas sejarah, di mana Rasul tinggal tidak pernah terjadi yang namanya bencana. Di mana Rasul berada tidak pernah ada yang namanya gempa bumi. Bahkan kota Madinatul Munawwarah yang dulunya dikenal dengan kota Yasrib, kota yang tandus, kota yang gersang, ketika ada Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, berubah menjadi sebuah nama Madinatul Munawwarah, kota yang dipenuhi dengan cahaya-cahaya keberkahan. Setelah Rasul tinggal di Madinah, apa yang tidak ada? Tanahnya subur, pohon-pohon tumbuh, buah-buahan semua serba ada. Kenapa? Di tengah-tengah mereka ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita sudah kehilangan satu benteng. Rasul tidak ada. Kalau seandainya Rasul masih ada sampai saat ini, maka demi Allah,
Allah tidak akan pernah menurunkan azabnya. Kenapa? Karena begitu sayang dan cintanya Allah kepada Rasulullah sampai Allah mengabadikan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menghukum suatu bangsa ketika di tengah-tengah mereka ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah, para sahabat-sahabat yang hidup setiap hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah yang dirahmati Allah, kalaupun Rasulnya sudah tidak ada, saat ini Rasul mewariskan penerusnya, yaitu para ulama, zurriyah-zurriyahnya, yang ini pun bisa menjadi benteng perisai turunnya azab Allah ketika mereka kita muliakan, ketika mereka kita jaga, ketika mereka kita hormati, maka azab Allah tidak akan pernah diturunkan. Namun coba-coba ketika ganggu zurriyah Rasul, ketika ganggu pewaris-pewaris Rasul yang istiqamah dalam agama, jangan salahkan siapa-siapa ketika Allah terus-menerus mengganti dari satu azab ke azab yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, benteng penghalang azabnya Allah masih dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum selama mereka beristighfar kepada Allah. Selama umat Islam membacakan istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menahan azabnya. Pertanyaannya, saya setiap hari beristighfar, datang ke masjid pun yang saya ucapkan kalimat istighfar, betul kalimat istighfarnya, namun salahnya di mana? Mungkin istighfar kita baru hanya sampai di lisan kita, belum tembus sampai ke hati. Yang dimaksud dengan istighfar di sini adalah istighfarut taubah, memperbanyak tobat. Istighfar saja kadang-kadang kita belum bisa khusyuk. Mata kemana, mulut kemana, tangan kemana, sedangkan hati kita tidak fokus, tidak memikirkan apa yang sudah kita perbuat. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga, kepada anak dan istri kita. Terlebih dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak dosa tapi tidak beristighfar. Saat ini orang sudah tidak malu lagi untuk melakukan perbuatan dosa. Di depan mata, dari atasan sampai bawahan, semuanya berbondong-bondong ingin memperkaya diri tanpa melihat dan memikirkan akibat yang terjadi setelahnya. Perzinaan di mana-mana, perampokan di mana-mana, pemerkosaan merajalela, riba pun sekarang ditawarkan ke rumah-rumah. Artinya sudah tidak malu lagi, biasa melakukan perbuatan dosa tanpa ada istighfar. Ini yang mengundang azab Allah. Makanya kalau saat ini kita diatur hidupnya, duduk kita berjauhan, salaman pun kita sekedarnya, berkerumun pun kita dibatasi. Lebih daripada itu, harusnya orang yang menangani hal ini menganjurkan kepada setiap kita umat Islam untuk beristighosah bersama-sama, beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Siapa tahu salah satu doa kita ada yang didengar oleh Allah. Karena ketika 40 orang meminta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka dikatakan di tengah-tengah mereka ada satu doa orang yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Sampai saat ini belum kedengaran, belum ada perintah dari Menteri Kesehatan untuk kita rakyatnya memperbanyak istighfar. Mencuci tangan sudah menjadi tradisi kita. Sehari semalam tidak kurang 5 kali kita cuci tangan kita. Kita tutup mulut kita dengan masker, kita jaga jarak kita. Namun ini sampai kapanpun kalau kita lakukan, tidak akan pernah menghentikan ta'un ini selama dosa, selama perbuatan maksiat masih merajalela. Ini yang kedua, benteng penghalang azabnya Allah adalah memperbanyak istighfar. Yang ketiga, benteng penghalang turunnya azab Allah. Dalam surah Hud ayat 117 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan Allah tidak akan pernah menghancurkan satu bangsa, satu kaum apabila di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang muslihun. Siapa muslihun? Muslihun itu diambil dari kata salih. Cuma berbeda, ketika salih itu hanya untuk pribadi, tapi muslihun bukan pribadinya, tapi bisa mengajak kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Dia rajin salat, dari masjid ke masjid rajin berzikir, saleh. Tapi ada muslihun. Siapa muslihun? Dia salat, anaknya salat, istrinya salat. Dia salat, dia menutup aurat, anak istrinya pun menutup aurat. Ini muslihun. Yang terjadi saat ini banyak orang yang saleh, tapi sedikit yang muslihun. Karena derajat muslihun lebih tinggi daripada saleh. Berapa banyak orang yang asik khusyuk melaksanakan ibadah, sementara keluarganya tidak diperhatikan ibadahnya. Berapa banyak orang yang khusyuk melaksanakan salat, sementara istrinya tidak menutup aurat. Berapa banyak orang yang setiap hari baca Quran, sementara kemaksiatan tidak pernah diredam. Pentingnya ada amar ma'ruf nahi munkar, hasil ataupun tidak bukan urusan kita, karena Allah hanya memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Maka disinilah ada tugas kita bersama. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Siapapun orang yang melihat kemunkaran, ada indikasi-indikasi perbuatan maksiat, maka robahlah pertama dengan kekuasaannya. Yang duduk di pemerintahan, tutup tempat-tempat maksiat, karena memang jalur kekuasaannya seperti itu. Fa illam yastati fabilisani. Kalau tidak mampu pakai lisannya, pakai kata-katanya, nasihatin. Yang terjadi kadang-kadang di akhir zaman, kata Nabi, akan ada orang saleh bukan melarang orang berbuat maksiat, tapi memindahkan. Hei, kalau maksiat jangan di sini, di sana. Bukan melarang, tapi memindahkan. Ini tanda akhir zaman. Saya tidak punya kekuasaan, saya tidak mampu untuk mencegahnya. Alternatif terakhir, kata Nabi, fa illam yastati fa biqalbih wa dzalika adhaful iman. Ingkari dengan hati. Demi Allah saya tidak setuju ada warung yang jual miras. Demi Allah saya tidak setuju ada orang yang berbuat riba di hadapan saya. Namun apalah kekuatan saya tidak mampu untuk merubahnya. Wadzalika adhaful iman. Inilah selemah-lemah keimanan yang kita miliki. Jadi jelas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari fenomena yang terjadi saat ini, pertama, bukan karena Allah sedang benci kepada kita. Allah menginginkan kita hidup susah, tapi hakikatnya gara-gara maksiat yang kita perbuat. Kalau kita ambil garis ke belakang, bagaimana kakek nenek kita, Nabi Adam dan Siti Hawa, begitu indahnya, begitu nikmatnya hidup di surga, makan minum tanpa harus bekerja keras. Tapi gara-gara satu larangan Allah yang dilanggar,
wala taqraba hadhihi syajarah, jangan sekali-kali deketin pohon ini, apalagi makan buahnya. Apa yang terjadi? Dilanggar aturan Allah. Nabi Adam, Siti Hawa yang tadinya sudah nikmat hidup dalam surga diturunkan ke dunia dalam keadaan apa? Telanjang. Jangankan makanan, pakaian sehelai pun tidak. Untuk makan pun harus berusaha berjam-jam. Padahal di surga tinggal menikmati. Kenapa ini terjadi? Karena maksiatnya Nabi Adam kepada Allah, melanggar aturan Allah. Begitupun sunnatullah. Kalau saat ini kita merasakan lebih daripada itu, karena memang ini adalah hakikatnya dosa dan perbuatan nista yang kita perbuat selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan hidayah kepada kita. Senantiasa Allah berikan petunjuk kepada kita agar kita menyadari bahwa kita makhluk yang dhaif, makhluk yang banyak salah, yang banyak dosa, sehingga kita mampu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah cepat mengangkat taun ini dari bangsa dan dunia kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dari semua mara bahaya yang diturunkan Allah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu jawadun karim raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najjina minat ta'uni wal bala wa najjina minat ta'uni wal bala wa najjina minat ta'uni wal bala ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Aqimis shalah.